Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya cek sound dulu. Suara saya lumayan terdengar atau kurang? Agak keresek-keresek dikit Ustaz. Gimana Bapak Moderator? Agak keresek-keresek dikit Ustaz. Keresek ya? Iya, Masih kedengeran nggak tapi? masih kedengeran sih Ustaz. Baik. Ini nggak pakai mic ini? Atau perlu pakai mic ya? Saya coba pakai mic ya, tapi nggak bisa dipakai. Baik. Lebih jelas atau tidak? Lebih jelas ya? Ustaz. Lebih jelas atau nggak pakai mic ini? Lebih jelas pakainya itu Ustaz. Alhamdulillah kita masuk ke malam 10 yang terakhir. Udah mendekati akhir Ramadan ya, sekarang 28. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah diturunkan ayat Al-Quran. Hudan linas wa bayyinatin hudan wa furqan, sebagai petunjuk bagi manusia ya, bukan hanya muslim. Wa bayyinatin minal huda wa hudan linas wa bayyinatin hudan wa furqan, dan sebagai pembeda. Al-Qur'an ya, mengapa kita mencintai Al-Qur'an? Ya, karena Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita tentu saja. Way of life-nya kita kan ada di Al-Qur'an. Nah, kita sebagai orang Indonesia sebenarnya mencintai Al-Quran dan ingin memahami Al-Quran. Nah, satu hal yang perlu ditempuh bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ya? Kenapa tidak dalam bahasa Sunda saja agar kita lebih mudah? Atau bahasa Indonesia saja lebih simpel bahasa? Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian itu memahaminya, agar kalian itu presisi dalam memahaminya. Kalau kita bandingkan bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang paling presisi dalam menentukan atau mengungkapkan sebuah makna, yang paling luas kosakatanya dan yang paling bisa untuk dijadikan bahasa hukum itu bahasa Arab. Karena itu wajarnya kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar tidak disalahpahami. Teman-teman kalau belajar bahasa Inggris ya, kalau saya tantang bikin 10 kosakata dari kata dasarnya, misalnya membaca bahasa Inggrisnya apa ya? Read ya. Read. Atau yang lebih mudah lagi, pergi bahasa Inggrisnya adalah go. Dari go Anda bisa derivasi atau ubah katanya menjadi berapa. Go present ya, when, past, kemudian done, perfect ya. Terus apa lagi? Going, apa lagi? Go, when, done, going, apa lagi? Nggak ada lagi. Apalagi, udah habis ya. Pak Moderator, ada lagi? Ya ada. Iya Ustaz. Habis ya. Iya. Kalau dalam bahasa Arab, kita bisa membuat 1000 lebih kosakata dari satu kata dasar. Saya simulasikan dulu sebentar. Paling mudah kata Nasoro aja ya. Nasoro artinya menolong.
Nasoro itu kalau Anda derivasikan ke kiri ya, tasrif al-istilahinya itu Nasoro yang suruh, nah Nasoro fil madhi yang suruh fil mudhari, unsur fil amr, Nasron masdar, Mansoron masdar ini, Nasirun isim fa'il subjeknya, Mansurun isim maf'ul objeknya, Mansorun isim masa isim zaman, Minsurun isim alat. Jadi ada 10 ya. Kalau bahasa Inggris kan 3. Terus belum ke bawahnya tasrif lughawiynya ada 14 ya. Nasoro nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortu nasorti nasortu nasortuna nasortu nasorma. Nah, mudhari'nya yang suruh yang suroni yang suruna tan suroni yang surna tan suroni tan suruna tan surina tan surina tan surna tan suru ya. Itu baru pola 1 ya. Jadi satu pola itu ada sekitar 58 pembentukan. Nah, besar itu ada 15 ya. 58 kali 15 sekitar 870-an ya. 870-an ya. Itu baru aktifnya ya, saya belum menyebutkan yang pasifnya. Jadi emang ada 1000. Karena bahasa Arab yang presisi itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia saya makan, dia makan, kami makan, mereka makan. Nah, ketika disebutkan makan, tidak jelas pelakunya siapa. Kemudian sudah masa sekarang, masa lalu atau masa yang akan datang, masih ambigu ya. Nah, itu salah satu mukjizat ya. Linguistik Al-Quran itu betapa dahsyat. Belum lagi nanti kita belajar tentang struktur Al-Quran ya. Struktur kosakata Al-Quran, pilihan katanya begitu presisi. Nah, bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain atau buku-buku yang lainnya, Al-Quran ini benar-benar kosakatanya itu yang dipilih oleh Allah. Sedangkan Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Jadi tiap kata itu tidak sembarangan, benar-benar secara makna, secara linguistik, secara urutan itu dipertimbangkan benar-benar. Ada slide-nya bisa ditampilkan ya Pak Moderator atau Bang Fikri. Sudah ada atau belum? Kedengaran. Ada slide-nya nggak? Baik. Maaf, hilang sebentar. Baik, slide-nya ada atau tidak? Halo, Bang Fikri. Slide-nya belum masuk ke email, Ustaz. Nggak ada slide-nya ya? Ya. Slide-nya belum ada, baik lanjut saja. Baik, sambil nunggu slide saya lanjutkan ya. Anda bisa bayangkan ya, bahwa kalau sekiranya kita menyusun sebuah novel ya, biasanya kan ada berapa puluh chapter atau berapa ratus chapter ya. Tetapi ketika kita menyusun novel itu, misalnya novel tentang perjalanan ke Timur Tengah atau ke Eropa, pasti Anda akan mulai dari chapter yang pertama ya, chapter 1, mempersiapkan pemberangkatan, misalnya kan begitu. Nah, Al-Quran itu turunnya itu secara acak ya. Di Al-Quran itu ada 30 juz. Kemudian ada 114 surat. Yang turun pertama Al-Fatihah atau surat yang lain. Turun yang pertama kan surat
Al-Qalam ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Nah, setelah itu setelah Al-Qalam kemudian setelah Iqra apa? Al-Mudaththir ya. Jadi memang turunnya tidak tersusun seperti yang sekarang ya. Misalnya Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dulu. Jadi bahkan di satu surah pun tidak semuanya langsung turun Al-Baqarah. Langsung Al-Baqarah turun semua. Jadi kadang satu ayat atau dua ayat. Ini ibarat kita membuat novel itu tidak dari chapter 1 ya, tiba-tiba chapter 35 ya. Chapter 35 itu bukan awalnya hari ini saya kemana, bukan, tapi tiba-tiba di sepertiga yang akhir ya, atau langsung ke bagian tengah-tengah. Jadi Al-Quran itu turun sangat-sangat sosiologis. Dia biasanya ada kasus apa di sahabat. Karena itu kita belajar tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bisa ditelusuri, ayat ini turun di mana, sahabat yang terkait ayat ini siapa aja, dalam hal kasusnya siapa, ya, di kota mana, di daerah mana, peristiwanya apa, itu ada. Beda dengan kitab suci yang lain, dia tidak bisa merunut ya, bahwa ayat ini turun di tahun sekian, ya, peristiwanya ini, sahabatnya ini tidak ada. Ini hebatnya Al-Quran itu semua bersangka. Jadi Al-Quran sangat sosiologis dan sangat humanis karena Al-Quran turun sebagainya itu karena memang ada kasus-kasus yang menimpa sahabat bingung, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau begini apa hukumnya? Misalnya, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang an-anfal ya, harta rampasan perang, bagaimana pembagiannya. Termasuk ketika para kaum wanita sahabiah menanyakan tentang bab tohara, misalnya yas'alunaka 'anil mahiyy ya. Mereka semua bertanya tentang haid ya. Huwa adzan fa'tadirun nisa fil mahiyy. Kalau haid itu adalah sebuah kotoran misalnya. Itu diterang ada karena asbabun nuzul. Jadi memang acak ya. Tetapi setelah 13 tahun turun di Makkah, kemudian 10 tahun turun di Madinah, jadi 23 tahun turun secara acak, tidak harus dari chapter 1, chapter 2, chapter 3, bahkan kadang-kadang hanya satu ayat dua ayat di surat tertentu. Setelah dikumpulkan dan kita telusuri keserasian, kepaduan antara sinonim, kepaduan antara antonim, ya, itu semuanya presisi bahasa. Misalnya ya, kata hari dalam Al-Quran itu ada berapa ya? Ada 365 hari ya. Padahal itu turunnya macam ya. Kemudian kata bulannya, kata bulan ada berapa? Kata bulan ada 12 ya. Kata bulan syahr itu ada 12. Nah itu hebatnya Al-Quran. Jadi memang pilihannya, urutannya, kosakatanya dipilih sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini slide-nya sudah ada atau belum Bang Fikri yang saya kirim? Nggak ada. Atau Bang Behati saya kirim? Di email saya juga belum masuk, Ustadz. Oh, Fikri belum masuk? Di Fikri coba lagi dicek. Saya kirim ke Fikri aja ini.
Saya ke Bang Haji itu. Saya lanjutkan ya. Nanti malah nggak jadi. Baik. Ada Ustadz, Salah coba satu sebentar ya. perimbangan ya, salah satu perimbangan yang ada dalam Al-Quran itu, kata al-haya atau al-hidup itu seimbang dengan kata al-maut atau mati ya, sebanyak 145 kali. Kemudian kata har panas dengan al-baq dingin itu ada masing-masing 4 kali ya. As-solihah dan as-sayyi'at, kebaikan dan keburukan, masing-masing ada 167 kali. Dan yang termasuk yang al-malaikat 88, termasuk kata syaitan juga 88. Itu salah satu perimbangannya ya. Nah sekarang kita masuk ke tafsir ya, tafsir. Kita harus sadari bahwa hanya dalam Islam yang punya ilmu tafsir ya, Anda tidak akan temukan tafsir di agama yang lain ya. Kitab-kitab suci yang lain tidak punya tafsir. Tafsir itu dikata fasor, fasir artinya keterangan atau uraian menjelaskan atau menyusuri jejak. Ini begini, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Otomatis yang diberikan wahyu itu adalah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana Nabi Muhammad menerangkan ayat ini, ayat itu yang mendengarkan adalah para sahabat sekalian. Nah, ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu mudahnya sahabat bertanya, ya Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ayat ini maksudnya apa? Ayat ini artinya apa? Ya? Kalau kita hidup di zaman sahabat, itu betapa nikmatnya. Kan? Kalau kita nggak paham satu ayat, ini artinya apa? Maksudnya apa? Langsung saja bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ribuan tahun kemudian kan sahabat sudah tidak ada. Karena itu, untuk memastikan makna ini adalah makna yang diinginkan Al-Quran, tentu kembali kepada keterangan dari Nabi Muhammad sendiri. Karena itu, kitab tafsir yang paling paling unggul, paling utama, paling sahih, yang diakui oleh ulama sedunia itu kitab tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir ya, karena yang paling kuat memang Al-Quran ditafsirkan, diterangkan dengan Al-Quran yang lain. Tapi kan tidak semua bisa diterangkan dengan sesama ayat Al-Quran. Yang lebih rinci adalah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad. Sedangkan perkataan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi itu kan adanya di hadis ya, direkamnya di hadis. Jadi yang paling sahih akhirnya Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Nah, Rasulullah menerangkan ayat ini seperti apa, semua ada di hadis. Itu yang dimaksud dengan tafsir bil maksud, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat. Nabi menyatakan begini, ini sahabat bercerita Nabi, ketika saya bertanya kepada Nabi menerangkan begini. Nah, itu kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir ya, isinya hadis-hadis semua, ayat ditafsirkan dengan hadis. Nanti muncul lagi tafsir, tadi kan belum masuk. Nah, satu lagi di ro'i ya. Ro'iyun itu artinya pendapat atau akal. Tafsir seperti tafsir Al-Misbah, tafsir fi Zilalul Quran termasuk. Ya, itu sudah memakai pendapat atau ijtihad penyusun tafsir itu melihat kondisi masyarakat yang ada, perkembangan peradaban dan budaya yang ada, maka dia menjadikan tafsir itu konteks masyarakat seperti apa.
Bahkan ada juga tafsir yang berdasarkan linguistik juga. Nah itu kenapa ada ilmu tafsir, dan hanya di Islam ya yang ada ilmu tafsir ya. Karena kita punya hadis ya. Jadi membedakan ini perkataan Allah sebagai Tuhan ya. Kemudian membedakan ini perkataan Nabi yang menerangkan ayat-ayat atau kitab dari wahyu dari Tuhan tadi itu. Itu hanya ada di Islam ya. Anda tidak akan temukan di kitab suci agama yang lain. Jadi biasanya kitab suci itu kalau di agama yang lain langsung ditafsirkan oleh pemuka agamanya ya. Kalau di Islam tidak boleh ya. Tidak boleh pemuka agama, mau ustadz mau kiai, menginterpretasikan atau menafsirkan ayat Al-Quran kecuali ada keterangan dari sahabat atau tabi'in, terutama di keterangan itu adanya di hadis ya dari sahabat. Nah itu beda tadi dua, pemahaman kita terhadap tafsir itu satu, tafsir bil maksur yang memang merujuk kepada hadis, yang kedua tafsir bil ra'yi ya, sudah melalui penelaahan istihad dari masing-masing penyusun. Sudah bisa ditampilkan nih Bang Bayhaqi ya? Ya, mantap ya. Slide 33 ya, 33 sekarang. Slide 33. Udah masih panjang itu. Itu Ustaz ya, 33. 33 ya? Ya. Oh, Bentar. Ini. Oke. Oke, lanjut. Baik, kita klasifikasi tafsir karena ini ada tafsir bil maksur tadi ya, ada tafsir bil tafsir ya. Tafsir bil maksur contohnya adalah ilmu tafsir ya. Anda bisa baca di situ. Jadi Al-Quran langsung ditafsirkan dengan hadis ya. Lalu bil ra'yi, tafsir modern yang sekarang termasuk tafsir al-Isba, tafsir Hamka ya. Semua itu bil ra'yi. Ada unsur pemahaman dari penyusunannya. Nah, selanjutnya penafsiran bil maksur itu ya dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian penjelasan sahabat dan penjelasan tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu Nabi Muhammad, di bawahnya generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Tabi itu artinya followers ya sebenarnya, followers ya. Jadi yang mengikuti sahabat, maka mereka disebut tabi, orang yang mengikuti followers. Lanjut saja ya. Baik, lanjut. Saya akan bicara tentang qiraat Quran. Lanjut saja Bang. Sampai nanti. Ini kata lagi berapa ini? Lanjut, next. Lanjut. Qiraat Al-Quran. Lanjut, next itu masih belum. Baik, kita bicara qiraatnya. Ini rekan-rekan semua biasa belajar Al-Quran itu kan dari satu qiraat ya. Qiraat yang teman-teman baca itu biasanya kalau di Indonesia itu dari riwayat Hafs an Asim ya, Hafs dari Asim ya. Yang standar itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan qiraat. Qiraat itu cara bacaannya, tapi tidak mengubah makna. Misalnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu qiraat Hafs ya. Tapi qiraat yang lainnya ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya.
Ghairil maghdubi alaihim bisa dibaca hum ya. Tapi ini jangan dipraktekkan ya, kecuali Anda sudah belajar qiraat sab'ah. Apa sih qiraat sab'ah? Karena Nabi Muhammad itu beliau mengakui atau membolehkan apa dibaca dengan 7 dialek yang berbeda, karena tidak hanya Quraisy kan suku di Arab itu. Kesemua ketujuh qiraat ini menyambung pada Nabi Muhammad sanadnya, kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita misalnya ke Afrika Selatan misalnya ya, atau di daerah Afrika ya, pakai qiraat yang lainnya bukan hafaz ya, kayak Al-Kisai. Itu wadduha itu tidak dibaca wadduha tapi wadduha ya, karena pemahamannya itu kan wadduha pakai alif lingkong ya, kayak seperti ya wadduha wal-laili idza saja dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan bacaan saja. Nah, kenapa muncul 7 qiraat ya, karena memang Nabi Muhammad membolehkan Al-Quran itu dibaca melalui 7 dialek yang tadi itu. Baik. Tapi tentu saja qiraat itu tidak sembarangan bisa diterima menjadi qiraat yang sahih ya. Ada syarat qiraat itu menjadi sahih. Yang pertama adalah satu sanad. Sanadnya harus sahih betul, harus menyambung kepada Nabi. Kemudian mutabaqah ar-rasul ya, sesuai dengan rasul mushaf salah satu mushaf Utsmani. Yang ketiga, muwafaqah al-arabiyyah, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka qiraat itu dinamakan qiraat yang lemah ya, syarat atau batil. Dan memang qiraat al itu cuma perbedaan pembacaan tapi tidak mengubah arti. Saya akan kenalkan 7 qiraat yang masyhur di dunia. Satu berapa ini? 145. Nah ini. Ada 7 ilmu qiraat ya. Qiraat asab itu ada 7 ya. Yang satu Nafi Ibnu Nu'aim ya. Kemudian ini Imam Nafi ya. Yang kedua Imam Abdullah Ibnu Katsir ya. Kemudian Abu Amr itu Al-Ala. Kemudian Abdullah Ibnu Amir ya. Yang kelima ini yang kita anut biasa di Muslim Indonesia dan pada umumnya di dunia. Asim Al-Asad ya. Kemudian Hamzah Al-Kufi dan yang ketujuh Al-Kisai. Nah, qiraat yang kita pakai kebanyakan adalah Asim. Nanti ada generasi tertentu ada muridnya namanya Hafiz ya. Jadi qiraatnya riwayatnya namanya Hafiz, dari imamnya namanya Asim. Jadi kita mau bilangnya qiraat Hafiz Al-Asim atau Hafiz dari Imam Asim. Kalau ingin tahu perbedaannya di YouTube banyak ya. Qiraat Sab'ah surat Al-Fatihah, qiraat Sab'ah surat Al-Falaq misalnya. Gitu. Nah, slide selanjutnya, 2 slide selanjutnya, apa sih yang menjadikan Al-Quran itu senantiasa terjaga? Jadi Al-Quran dijaga itu utamanya bukan dari buku ya. Mushaf itu artinya kan dari sahifah, kumpulan lembaran disatukan namanya mushaf. Sahifah itu lembar-lembaran seperti suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf ya. Kemudian disatukan menjadi namanya mushaf atau buku yang kitab. Nah itu usaha manusia yang Al-Quran dibukukan. Tetapi Al-Quran dijaga itu utamanya bukan dari buku ya, tetapi dari hafalannya. Kalau kita pelajar Indonesia ingin mendapat sanad Al-Quran, maka yang pertama hafalin dulu 30 juz. 30 juz kita hafalkan. Setelah kita hafal, bacaannya betul,
kita setorkan kepada Syekh yang dia punya sanad Al-Quran. Ijazah nyampe ke 7 imam qiraat tadi. 7 imam qiraat tadi ya. Kalau mau mengambil dari riwayat Hafs Asim ya kita bacaannya menurut riwayat Hafs dari Asim ya. Nah ini contoh urutan sanad punya Ustadz Muhammad Mahfuz ya. Dari pengasuh pondok pesantren Al-Munawwariyah malam ya. Jadi dari dia sampai ke guru-gurunya sampai nyambung kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, biasanya kalau pelajar ulama di Arab Saudi itu dia dari Indonesia sudah hafal 30 juz dan dia mau ngambil sanad datang ke Syekhnya. Sehari bisa 1 juz atau 2 juz, besoknya lagi. Rata-rata sebulan atau 2 bulan kemudian sudah selesai setoran 30 juz, tajwidnya, makhrajnya, atau macamnya sudah pas. Nanti akan mendapat ijazahnya, semacam sertifikat. Ada nama dia dari Allah, kemudian Jibril, Nabi Muhammad, para sahabat, dari jalur apa, misalnya Abu Bakar atau Umar ke bawah, sampai gurunya dia dan dia sendiri apa. Nah kalau dia sudah dapat sanad, dia bisa menurunkan ke murid yang lainnya ketika dia mau setoran ke dia. Nah jadi itu Al-Quran dijaga bukan hanya dengan tulisannya, tapi yang utama adalah dengan hafalannya. Karena itu Al-Quran menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dijaganya dengan hafalan tadi itu dari generasi ke generasi tidak pernah putus. Kita sampai jam berapa ini Bapak Mendelapar? Sampai jam 12 malam. Sampai 21.45 Ustaz. 21? 45. Kayaknya sudah ada. Baik, itu dulu ya. Kalau lebih lanjut ditanya jawab silakan yang ada ingin pertanyaan lebih luas kalau diskusi ya. Kalau menyampaikan materi takutnya sangat terbatas. Baik, saya cukupkan dulu kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, jazakallah Ustaz Zulikan. Ya selanjutnya untuk mempersingkat waktu, masih banyak sih waktunya ini sampai jam 9. Silahkan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan langsung open mic aja atau bisa di chat, ditulis di chat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Robi Yusani Muhi, dari FISIP. Ada kebetulan yang pengen saya tanyakan Ustaz tentang bagaimana penafsiran Al-Quran ini. Jadi mungkin sekedar pengantar dulu. Kan kita tahu ya bahwa bahasa Al-Quran ini berbeda dengan bahasa Arab biasa gitu. Karena bahasa Al-Quran ini istimewa lah, ini datangnya dari Tuhan kan. Nah, untuk memahami Al-Quran ini, untuk memahami satu ayat lah, dengan bahasa Arab ini perlu ilmu gitu, perlu kompetensi gitu. Dan nggak bisa sembarang orang menafsirkan Al-Quran gitu aja gitu. Nah, kita yang memang dari orang biasa untuk memahami Al-Quran ini, untuk mungkin kita bisa baca tafsir gitu. Dari orang-orang yang memang sudah menafsirkan Al-Quran, yang mampu mengkaji Al-Quran, mengerti bahasa Al-Quran. Yang menafsirkan Al-Quran ini pun pada akhirnya kan juga manusia ya, yang punya nafsu, punya salah, punya pribadi yang berbeda-beda, dan latar belakang budaya yang tadi udah jelasin juga. Sehingga tafsir dari manusia insan-insan ini berbeda pula gitu. Sehingga pada akhirnya apakah Al-Quran ini multi tafsir yang dimana bisa, apakah kemutlakan makna ayat Al-Quran itu di mana ya Ustaz ya? Karena kita tahu dengan multi tafsir ini kita bisa ayat Al-Quran maknanya bisa memperkaya gitu. Dan kita juga bisa melihat makna Al-Quran ini dari berbagai sudut pandang. Tapi ada juga mungkin negatifnya dari multi tafsir ini sehingga menimbulkan perdebatan gitu. Perdebatan di kalangan orang yang memang biasa.
orang yang biasa yang memang tidak bisa menafsirkan Al-Quran pada akhirnya bingung mau memilih tafsiran Al-Quran yang mana, yang benar yang mana, karena mereka kan berpikir bahwa manusia juga pasti punya salah, termasuk salah menafsirkan Al-Quran. Pada akhirnya pernah membawa saya ke pertanyaan bahwa kalau kenapa nggak Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa yang lebih simpleks sehingga minim multitafsir gitu. Pemahaman itu selaras sehingga kita semua siapapun bisa menafsirkan Al-Quran dengan sama. Itu bukannya malah bisa memperkuat makna ayat itu sendiri dan mencegah perdebatan dari orang-orang. Misalnya mungkin contoh perdebatan tuh kayak misalnya saya mau menyampaikan ayat Al-Quran, tetapi orang memang pemahaman tafsirannya atau pilihan tafsirnya beda gitu, sehingga itu mungkin bisa jadi perdebatan gitu. Mungkin gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih ya. Syukron jazakumullah. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali ya. Jadi tadi saya ungkapkan bahwa bedanya Al-Quran dengan kitab suci yang lain, Al-Quran itu kalau menafsirkan itu ada disiplin ilmunya ya. Tidak bisa berdasarkan menurut saya ya. Tetapi sebagaimana kita sholat itu merujuknya ke Nabi Muhammad bilang melakukan gerakan apa maka kita sholatnya seperti itu. Begitu juga kita menafsirkan Al-Quran. Ada rambu-rambunya. Jadi begini, dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Imran, "Huna umul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jadi di Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan oleh ahlinya, ahli bahasa, ahli fikih semacam itu. Yang dibaca oleh orang pada umumnya, orang awam itu langsung paham. Misalnya, "Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir." Diharamkan untuk kalian al-maitata, bangkai. Yang kedua, wal maitata dan hurrimat alaikumul maitata waddam ya, dan darah. Satu bangkai, dua darah, wa lahmal khinzir dan daging babi. Itu tidak ada ahli tafsir manapun yang memperdebatkan itu, ya sudah selesai, itu haram. Nanti penjelasannya ada di fikih bahwa bangkai yang dikecualikan adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Tapi yang selainnya sudah itu selesai. Atau ayat-ayat muhkamat. Anda kalau baca ahli surat An-Nisa tentang yang menjelaskan persenan untuk ahli waris ya. Kalau suami meninggal istri dapat berapa dan sebaliknya, anak dapat berapa, bapak ibu dapat berapa. Itu sudah paham ya. Dan ayat-ayat muhkam itu ya sudah benar-benar sudah pakem gitu, sudah ditentukan tanpa penafsir di dalam. Cuman memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat ya, yang memang potensi untuk multitafsir, tapi itu sedikit. Misalnya kita menafsirkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah itu nanti ditafsirkan apakah itu benar-benar Allah punya tangan, apakah itu ditafsirkan dengan artinya adalah kekuasaan Allah atau kesaksian Allah. Nah itu nanti muncullah aliran-aliran seperti Mu'tazilah ya. Bagaimana menafsirkan Al-Quran, ada aliran Mu'tazilah ya. Nanti ada paham juga paham Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya, aliran teologi atau kawan. Tapi pada intinya bahwa yang mutasyabihat itu nanti merujuknya ke umul kitabnya. Jadi itu. Jadi bukan Al-Quran yang simpel saja kemudian bisa dipahami, tapi ada ayat yang muhkam sudah jelas tentang misalnya hukum kalau bagi orang yang mencuri dan membunuh sudah jelas. Sudah sangat jelas. Jadi hanya beberapa terkait dengan memang itu bisa interpretasinya bisa. Tapi menafsirkan itu, jadi gini, kalau kita ingin menjadi ahli tafsir, tentu seperti kita mau jadi hakim MK gitu ya, itu kualifikasinya itu sudah ditentukan. Pendidikan minimal ini, menguasai undang-undang ini, gitu, kalau mau jadi hakim MK kan. Kalau ahli tafsir ya bahasa Arabnya sudah bagus, hafalannya 30 juz sudah bagus.
hafal sekian ratus ribu hadis, itu baru jadi ahli tafsir. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya pertanyaan. Oke, terima kasih Ustaz. Ada feedback, Makro? Mungkin cukup dulu Ustaz, dilanjut ke pertanyaan lain dulu. Oke, baik. Ya, pertanyaan kenapa Ustaz? Bang Edi Gunawan ya? Iya, Bang Edi Gunawan. Enak bisa saya baca ya. Mau langsung dijawab atau bagaimana, Ustaz? Saya bertanya betul bagaimana menafsirkan sekarang banyak yang share oleh medsos ya. Kalau share begini, usahakan kita mengecek dari sumber yang terpercaya ya. Website yang terpercaya misalnya di Majelis Ulama Indonesia atau tokoh-tokoh ahli tafsir beneran seperti tokoh-tokoh tafsir Indonesia ya. Boleh share, misalnya Anda kenal bahwa ini ustadz saya di kampus, atau ini saya tahu orangnya lulusan dari Madinah atau dari Mesir, dari mana. Kemudian Anda men-share itu, jadi ada tanggung jawab moral, sumbernya itu bisa dipercaya. Jadi tidak semua yang di medsos itu bisa dibenarkan juga, harus lihat sanadnya ya, dari mana tulisan itu berasal, kapasitas dia. Misalnya ada tulisan dari saudara atau dari teman yang memang teman kita itu kuliah S2, S3 di Mesir, ya, jurusan tafsir, dia memberikan penjelasan tentang ayat ini, ayat itu. Jadi kita mau share tulisan itu no problem. Yang penting ada ditelusuri sumbernya supaya jelas, ya. Dan itu adalah bukti juga pertanggungjawaban ilmiah juga. Jadi membagi share itu perlu satu niat, yang kedua juga tata caranya ya. Karena ibadah juga begitu, ibadah itu cara diterimanya dua. Yang pertama adalah niatnya ikhlas, yang kedua ittiba ya, mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti yang dicontoh oleh Nabi Muhammad. Setelah kita tunggu kaya. Oh ya. Baik. Masih ada waktu. Antara menafsirkan dan tadabbur tadarus ya. Anda bisa bayangkan ketika Anda hidup di zamannya sahabat, zaman Khalifah Umar bin Khattab itu, kekuasaan negara Islam itu udah nyampe ke Palestina, bahkan ke Mesir ya. Kalau Anda hidup di Mesir, kemudian mau nanya sesuatu ke para sahabat, misalnya, sahabat yang utama ya, di Madinah, itu bisa 2 minggu bisa nyampainya ke sana. Nah sekarang, kitab-kitab tafsir itu sudah banyak, bahkan kitab tafsir yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah kita sudah tinggal membaca produk jadinya, sudah sedemikian rupa. Sama seperti kita mau sholat ya, takbir itu ada beberapa macam takbir ya, atau ada beberapa versi. Kenapa ada beberapa versi? Karena sahabat yang melihat Nabi Muhammad sholat itu nggak cuma satu, banyak. Ada yang sampai segini, ada yang begini ya. Dua-duanya riwayatnya sahihnya. Nah, tapi untuk menyatakan bahwa ini sahih itu perlu ijtihad ulama juga. Karena itu dulu pada masa Imam Mazhab, sebenarnya dulu nggak cuma 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, tapi ada ratusan ya, yang berusaha menjadikan seluruh amalan Nabi itu menjadi sebuah juklak dan juknis yang sudah baku. Jadi tidak perlu memilih lagi. Kalau hadisnya ada 10 tentang takbir, gimana cara memilih dari 10 ini, kan itu perlu ilmu yang lebih dalam lagi, bisa berbulan-bulan meneliti satu hadisnya. Jadi langsung dipilihkan ini yang paling kuat, ini yang paling kuat. Nah itu langsung jadi sebuah mazhab tertentu ya. Nah kita sebagai masyarakat umum ketika ingin melakukan sebuah ritual ibadah, sholat, zakat, termasuk ketika ingin mengetahui makna dari sebuah ayat, itu tinggal baca tafsir ya, yang itu sudah diolah oleh para ulama. Jadi itulah itu kita baca
tafsir itu bagian dari kita memahami agama ini dengan benar karena melalui jalur sanad yang benar. Nah, yang kedua, kalau tadabbur berbeda. Tadabbur itu kita sudah menerima satu makna tertentu dari kitab tafsir, kemudian kita mengulang-ulang, kemudian menyambungkan atau mengkonekkan makna sebuah ayat dengan konteks zaman sekarang, ya. Misalnya tentang hedonisme gitu. Nah, kita akan baca ayat tentang Wata kuluna turaka aslan lama Watu hibbunal mala uban jama, dan kalian begitu cinta terhadap harta benda dunia. Jadi itu ketika kita baca watu hibbunal mala uban jama, kita begitu cinta terhadap harta dunia. Nah, dari ayat itu kita sudah tahu tafsirnya Nabi Muhammad menerangkan begini, hadisnya begini, ya. Arti dari segi linguistiknya begini. Nah, kita kan ingin menyambungkan antara konteks ayat ini tafsirnya dengan konteks ilmu sekarang. Itu baru tadabbur, ya. Oh, ternyata begini, kita tidak boleh terlalu cinta terhadap harta, ya. Harus zuhud dan sebagainya itu. Nah, kalau tadarus itu macam-macamnya. Tadarus itu bisa tadarusnya baca kalau di kampungnya, bisa tadarus artinya dikata tadarus saya. Ya, tadarus itu ya ini membaca dan mempelajari maknanya. Tentu merujuk pada kitab-kitab yang sudah ada. Mudah-mudahan menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada lagi. Sudah cukup? Mungkin kalau pertanyaannya panjang bisa langsung open mic aja ya. Baik, sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Cukup ya, jam berapa sih? 23. Baik, mungkin untuk sebagai penutup di acara talk show pada malam hari ini, mungkin bisa ditutup dengan beberapa kalimat penutup dari Ustadz, mungkin sebagai pesan untuk kita semua untuk sisa akhir Ramadan gitu, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Zulfan dipersilakan untuk menyampaikan kalimat penutup. Akhir. Baik, syukron jazilan atas undangan silaturahimnya ya ke teman-teman Salafi dan seluruh yang hadir malam ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah yang membagi Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita termasuk orang-orang tersebut. Dan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau seseorang itu menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan langkahnya menuju ke surganya. Dan kita, maka tadi kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang. Nah, supaya kita dimudahkan jalannya ke surga, memang menuntut ilmu itu sampai tidak ada batas usianya. Nah, mudah-mudahan kita kebanyakan masih mahasiswa atau yang sudah lulus, kemudian sampai akhir hayat kita senantiasa diberi diberi semangat untuk terus menuntut ilmu apapun itu yang bermanfaat. Syukran jazilan teman-teman Salam UI dan seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat ilmunya, semoga bermanfaat, semoga ilmu berkah. Ya, mungkin sekian talk show pada malam hari ini ya. Talk show perdana, semoga
ke depan-depannya kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti rangkaian talk show Ramadan hingga akhir nanti. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya moderator undur diri. Kalau ada salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Clifan, masih pada malam hari ini, insyaallah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dapat teman untuk kita belajar. Arif, Lutfi Arif yang sudah mengisi moderator, alhamdulillah, dan memandu diskusi pada malam hari ini. Oke, jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian kita pada malam hari ini. Untuk semakin menyempurnakan agenda kita pada malam hari ini, mari kita agenda kita dengan bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian lanjutkan dengan istighfar. Lalu kita sempurnakan dengan dua kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Tetap jaga semangat Ramadannya, jangan dikasih kendor. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus memantau informasi kajian yang ada di Instagram @salam_ui atau di Salam UI. Dan insyaallah esok hari akan diadakan Ramadan Talks yang kedua. Kemudian esoknya lagi akan ada Ramadan Talks yang ketiga. Insyaallah akan diisi. Itu ada pengisinya Ustadz Syamsuri Firdaus. Kemudian satu lagi Ustadz Agus dari dosen FMI PAUI. Oke, itu aja informasi yang bisa saya berikan selaku MC. Terima kasih banyak Ustadz Zulifan, Arif, dan seluruh peserta. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron ya, saya pamit dulu ini.